Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma Fikriana Farakin dari Prodi Pendidikan Biologi 1D akan melafalkan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampuh oleh Dr. Haji Ismail, Magister Agama. Yang pertama, Quran Surat Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu pendidikan yang diprioritaskan adalah pendidikan akidah terlebih dahulu dengan penyampaian yang lembut dan kasih sayang. Yang kedua, akidah merupakan pondasi dasar bagi manusia untuk mengarungi kehidupan ini. Yang keempat, seorang pendidik harus mengajarkan pemahaman akidah yang kuat. Setelah itu menekankan pendidikan pada aspek ibadah. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Yang artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran tersebut bermanfaat bagi dirinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-4. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu setiap insan berhak memperoleh pendidikan tanpa mengenal ras, suku bangsa, agama, maupun kondisi fisik atau perekonomiannya. Yang kedua, seorang pendidik harus bijak dalam menghadapi peserta didiknya tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga, Quran Shad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yang pertama, setiap manusia dibekali akal dan fikiran untuk mempelajari hal-hal yang akan terjadi di dunia ini. Yang kedua, pentingnya memperoleh pendidikan supaya mendapatkan pembelajaran yang berguna bagi manusia tersebut. Yang keempat, Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjadi dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yang pertama, hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Yang kedua, setiap muslim wajib menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan. Yang ketiga, ilmu yang utama adalah tentang agama sebagai penjagaan diri dalam menjalani kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Yang kelima, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu setiap seorang pendidik harus memiliki karakter yang baik, santun, penyayang, lemah lembut, dan akhlak yang mulia kepada anak didiknya dan siapa saja. Yang kedua, setiap seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagonis sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada nabinya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai materi atas kebenaran ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang saya akan melafalkan 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, menjadi pendidik yang baik. Berikut adalah hadis riwayat Bukhari. Kunu rabbaniyina khulama afuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasi bisigharil ilmi qabla kibari. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, hadis ini mengharuskan seorang pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Yang kedua, seorang pendidik hendaklah mendidik dengan memberikan ilmu yang sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Yang kedua, pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Berikut hadis riwayat Ahmad. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhiraha fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, hadis ini menerangkan bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sebab karena ilmu manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa tingkat. Yang ketiga, jaminan bagi para penuntut ilmu. Berikut hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantar seseorang kepada surga. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkannya pada surga. Yang keempat, menghormati guru. Berikut hadis riwayat At-Tabrani. Ta'alamul ilmi wa ta'alamul ilmi sakinata wal waqara wa tawadu'u lima tata'alamuna min. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini mengharuskan seseorang untuk belajar ilmu pengetahuan agar memiliki ketentraman hati dan ketenangan hati. Yang kedua, ketika melakukan proses belajar mengajar, peserta didik harus memiliki sifat rendah hati kepada orang yang telah mengajarinya, yaitu seorang guru. Yang kelima, tentang menghadirkan pendidikan yang baik. Berikut hadis riwayat Al-Hakim. Mana hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, pendidikan yang baik adalah pemberian yang utama dari kedua orang tua kepada anaknya. Yang kedua, dalam mengajarkan sesuatu kepada anaknya haruslah secara bertahap dengan pelan-pelan dan tidak bisa langsung begitu saja.
Yang ketiga, memberi pengajaran tak hanya berupa ilmu pengetahuan agama, namun juga kebiasaan sehari-hari yang akan memberikan dampak ke depannya dalam kehidupan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata maupun ayat Al-Quran dan hadis, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.